Balik lagi bersama Teknologi gue, semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Ini adalah Infinix Zero 30, Infinix Zero 30. Harganya untuk harga resminya 3.099.000, tapi harga promonya pada saat ini ya, pada saat video ini dibuat, cuma 2.899.000 atau 2,9 juta. Untuk belinya di mana kamu bisa cek ya, link di deskripsi video. Yang pasti ya, di kelas harga segini ini tuh udah nyaris berasa sempurna. Hampir nggak ada kekurangannya. Ya, ada sih beberapa kekurangan, ada 3 kira-kira yang saya temuin di HP ini. Tapi tetap aja dengan harga 2,9 juta, ini super worth it untuk dibeli. Lihat aja nih, desainnya keren banget kayak gini. Bener-bener desain otentik khas Infinix ya, nggak pakai nyontek-nyontek. Bodinya juga punya finishing matte dengan pola efek holografis garis cahaya bergerak. Kalau yang warna gold ini, pantulan garis cahayanya keren ya. Ya walaupun masih bahan polikarbonat, tapi tetap kelihatan mewah. Ya cuma saat dipegang ya, saat digenggam berasa sesuai harga. Apalagi bagian kameranya nih, ini bezel kameranya dibuat tinggi dengan list tepian warna emas juga. Jadi kelihatan makin tambah mewah kan. Dan desain tepak depannya juga nggak kalah wah ya, berasa mewah banget untuk HP kelas harga 2,9 juta. Karena dia udah pakai layar, udah curve kayak gini, terus juga bezelnya tipis minimalis. Dan bodi HP curvy depan belakang kayak gini tuh bikin HP-nya tuh nyaman banget ya di genggaman, berasa banget solid. Dan untuk kualitas layarnya ini bukan mewah tapi murah loh. Karena layar 6,78 inch dari Infinix Zero 30 yang udah Curve AMOLED ini udah Full HD+, udah 120Hz juga, dan juga udah 100% DCI P3 mode. Ya walaupun belum support HDR10 ya. Kualitas visual layarnya tuh nggak sesuai ya sama harga, bener-bener berasa mewah lebih dari harga 3 jutaan. Vibrant banget dilihatnya. Dan layarnya ini juga udah ada lapisan Gorilla Glass-nya. Ya walaupun nggak dikasih tahu ya, Gorilla Glass-nya yang versi berapa? Versi pertama, kedua, atau versi yang udah fix nggak tahu deh. Ditambah lagi ya, layarnya ini udah lumayan terang loh, walaupun di bawah cahaya matahari. Udah 950 nits kecerahan layar maksimalnya. Ya walaupun nggak seterang layar HP flagship ya, masih berasa agak gelap kalau di bawah cahaya matahari langsung, tapi masih cukup nyaman untuk penggunaan. Dan nggak kayak layar-layar HP-nya Infinix yang lainnya ya. Walaupun udah AMOLED, biasanya cuma tetap 5 multitouch aja. Kali ini layar Infinix Zero 30 ini udah 10 touch multitouch. Mantep nggak tuh? Nggak cuma visualnya aja yang mewah, buat audionya juga ini udah kelas wah. Karena udah punya dual speaker atas bawah. Dan audionya juga udah dituning sama JBL dengan teknologi DTS Sound. Jadi kalau pakai earphone, kualitas suaranya bagus. Cuma kalau untuk kualitas suara di speaker HP-nya langsung, ya kenceng sih, dan detailnya juga cukup dapet. Cuma bassnya kurang berasa datar aja gitu. Kayak gini suaranya. Desain dan kualitas bodi HP ini sih udah cakep mantap ya untuk kelas harga 2,9 juta. Tapi ada satu kekurangannya. Ini kekurangan pertama yang saya sebutin nih. HP ini tuh nggak punya earphone jack, nggak ada port audio. Ya, buat sebagian orang ini ada kekurangan. Walaupun buat sebagian orang lain itu bukan kekurangan ya. Karena sekarang kan zamannya TWS earphone, 300 ribuan aja udah cakep banget gitu kualitas suaranya. Dan untuk masalah performa, ya menurut saya sih masih termasuk cukup ya untuk kelas harganya. Walaupun untuk merek-merek lain di kelas harga setara ada yang lebih kencang gitu ya. Tapi kan nggak semewah Infinix Zero 30 ini. Kalau performa sih udah cukup banget karena udah pakai Helio G99 yang dipadukan dengan 8GB RAM yang bisa kita upgrade lagi hingga 8GB virtual RAM. Untuk sosial media, multitasking harian, aman-nyaman lah pokoknya. Buat main game juga udah cukup menyenangkan. Waktu buat main game Mobile Legends aja, HP ini tuh bisa loh pakai grafis ultra dan frame rate super. Cuma dengan settingan grafis maksimal, pas dipakai main tuh emang aman lancar sih. Tapi nggak stabil di 90Hz ya. Tapi segini udah enak banget loh, udah aman lancar buat push rank. Ini Mobile Legends nggak naik-naik nih saya main. Terjebak di Legendary 5 aja, karena dapat temennya busuk dulu. Dan kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga enak banget ya. Bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan maksimal di HD High. Dan yang kamu lihat ini, saya mainnya di Smooth Ultra. Dan ini tuh stabil loh, di 40 FPS pada saat lagi lari-lari sendiri, ataupun pas lagi dogfight tuh. Lawan musuh berhadapan-hadapan mau 1 atau 2 atau 3 sekaligus. Tetap stabil di 40 FPS. Dan dipakai main lama juga, suhu baterai tuh nggak panas. Ya maksimal angetnya di 41 derajat aja. Pokoknya aman lah kalau dipakai buat mabar lama. Ya nggak amannya paling dimarahin orang tua, main game lama-lama. Untuk performa game berat lainnya, cobain salah aja sendiri deh. Soalnya game sekarang tuh gede-gede banget ukurannya, dan di HP ini tuh bisa diinstal game banyak, aman aja gitu ya. Saya aja nginstal game di HP ini tuh ada 8 game dan itu gede-gede semua.
Karena internal storage-nya udah lumayan lega, udah 256 GB. Cuma sayangnya, ya ini mungkin kekurangan kedua ya dari Infinix Zero 30 ini. Untuk HP di kelas harga 3 juta kurang dikit. Internal storage-nya tuh nggak bisa ditambah. Karena HP ini tuh cuma punya dual SIM slot aja. Nggak bisa pasang micro SD, nggak punya slot kartu micro SD. Jadinya kalau misalkan 256 GB menurut kamu kurang, langganan cloud aja. Foto-foto, video-video tuh simpen aja di cloud. Ya paling nambah biaya bulanan kan. Jadi boros. Dan kalau kamu beli Infinix Zero 30 ini nyaman banget loh kalau dipakai buat HP utama. Karena sensor-sensornya tuh komplit semua. Udah komplit banget untuk HP kelas harga 3 juta kurang dikit. Sensor dasar ada semua dan bekerja dengan baik ya. Sensor cahaya untuk pencerahan layar otomatis, sensor magnetik untuk kompas, dan sensor gyroscope untuk virtual reality udah responsif semua. Kalau sensor sidik jari juga udah cepet dan akurat pecah jarinya. Sekali tap bisa langsung buka kunci. Udah in-display fingerprint lagi, kayak HP mahal banget kan. Punya juga dong sensor NFC yang baca kartunya cepet banget, tapi belum multifunction sih, cuma bisa baca saldo e-money aja. Buat driver online juga HP ini udah cocok tentunya, GPS-nya cepet dan akurat, udah bisa kompas juga, dan tentunya baterainya udah awet. Ngomongin baterai ya, kapasitas baterainya sih cuma 5000 mAh aja, standar banget gitu ya. Cuma pada saat saya tes ya di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi, waktu dipakai buat main game Mobile Legends selama sejam, baterainya cuma berkurang 13% aja. Dan untuk nonton YouTube streaming sejam, berkurangnya cuma 6% aja. Segini tuh termasuk awet kan? Jadi secara teori ya, kalau misalkan dalam sehari kita udah nonton YouTube sejam, main gamenya juga sejam, sisa baterainya tuh masih lebih dari 80%. Pasti cukup banget untuk sampai malamnya, bahkan sampai besoknya gitu ya, kalau untuk penggunaan normal biasa. Karena kan nonton sama main gamenya udah. Dan kalau misalkan udah kritis ya baterainya mau habis, nggak usah khawatir karena ngecharge-nya cepet, nggak pakai lambat. Kalau pakai charger ori-nya ya, saya tes sambil ditungguin nih. Setengah jam aja tuh udah keisi 58%. Dan untuk penuh 100% dia paling nunggu sekitar sejam aja. Termasuk ngecharge ngebut kan untuk kelas harga 2,9 juta. Dan Infinix Zero 30 ini tuh sama ya kayak HP-HP Infinix lainnya yang sekarang ini. Dia masih pakai XOS buatan Infinix sendiri dan udah berbasis Android 13. Kalau masalah software update, jangan khawatir ya. Ini seri Zero-nya Infinix. Pasti dapat. Ya nggak tahu ya sekali update atau 2 kali update untuk Android versinya ya. Belum ada informasi langsung soalnya dari Infinix. Dan ini HP fiturnya banyak banget. Pertama nih ya, fitur ala iPhone yang muncul dari kamera kalau kita lagi ngecharge, lagi buka kunci HP gitu ya. Dan juga ada notifikasi baterai lemah. Fitur ini namanya Magic Ring di Infinix. Terus ada theme store bawaan untuk kita bisa ganti-ganti tema HP biar selalu fresh. Pilihan tema, wallpaper, dan font tulisan tuh banyak banget pilihannya dan rata-rata gratis. Penting nih, gratis. Jadi mau ubah gaya HP nggak perlu bayar lagi. Terus kalau kita masuk folder tools, masih disediain FM radio analog namanya WOW FM. Tapi mesti pakai earphone kabel. Waktu saya cek pakai kabel charger tetap nggak bisa ya, harus pakai earphone USB-C. Nah, kalau kita swipe layar dari samping dan ditahan kayak gini, akan muncul namanya Smart Panel, yang bikin akses aplikasi atau fitur tertentu jadi lebih cepat ya. Dan ini Smart Panelnya isinya bisa kita atur sendiri. Nah, kalau kita ke menu setting, terus kita pilih fitur Special Function, kamu bisa pilih Memory Fusion untuk mengatur ukuran virtual RAM, atau nggak diaktifin juga nggak apa-apa. Karena 8GB RAM menurut saya itu udah termasuk cukup banget. Itu gimmick lah virtual RAM. Terus ada juga Social Turbo nih, untuk nambah fitur pada aplikasi WhatsApp, kayak bikin stiker, ubah suara, sama video call cantik pakai WhatsApp jadi bisa. Ada juga Xclone ya, untuk menggandakan aplikasi sosial media dan aplikasi chatting. Dan untuk main game, ada nih yang namanya Game Mode. Penting banget nih buat yang suka main game. Swipe dari samping atas dan tahan kayak gini untuk munculin game asistennya ya. Di sini fiturnya lengkap banget, bahkan kayaknya nyaingin HP gaming ya. Di basic fitur ini kita bisa atur performa, mau ngebut, mau santai, atau mau awet baterai. Ada juga quick access tool, terus juga ada settingan anti terganggu, dan ada nih add-on gameplay untuk mengubah warna dalam game, mengubah suara kita, terus gedein suara langkah musuh, sampai magic button untuk ubah tombol volume jadi tombol L1 L2. Mantep kan, banyak fiturnya, dan itu belum semua saya ceritain loh. Kamu bisa coba sendiri kalau kamu beli HP ini. Dan buat kamu yang tanya-tanya masalah always on display-nya, ini udah asik sih, karena HP ini bisa disetting hemat cuma beberapa detik aja, bisa juga di schedule ya dari jam berapa sampai jam berapa nyala terus, atau bisa juga bener-bener always on display sampai baterai habis nyala terus. Sekarang kita bahas kekurangan ketiga dari HP ini, yaitu bagian kameranya. Bukan karena kameranya jelek ya, buat perekam video atau perekam fotonya jelek, bukan. Tapi karena HP ini tuh kameranya minimalis tapi maksimal. Minimalisnya adalah karena dia tuh yang bisa buat foto-foto cuma kamera depan, terus kamera utama sama kamera makro. Dia belum punya kamera ultrawide. Minimalis kan? Karena banyak buat sebagian orang mendingan punya kamera ultrawide daripada kamera makro. Ya kalau menurut saya sih sah-sah aja sih, karena kameranya ini bener-bener maksimal.
Karena kamera selfie-nya tuh udah pakai kamera 50 megapiksel dengan aperture f2.4. Kamera selfie-nya juga udah autofocus ya, dan dilengkapi dual LED flash. Udah maksimal kan? Sementara untuk kamera utamanya 108 megapiksel PDAF dengan aperture lensa kelas flagship f1.75 dan didukung dua buah kamera 2 megapiksel. Kamera makro yang masih fix fokus, dan satu lagi adalah kamera potret apa kamera AI ini ya? Nggak tahu deh. Pokoknya untuk kelas harga 3 juta kurang dikit, kamera utamanya speknya udah maksimal kan. Untuk fitur kameranya juga udah lumayan komplit, walaupun kamera hardware-nya nggak komplit ya. Di bagian atas ini kamu bisa lihat ya, di sini ada filter, terus ada pengaturan rasio kamera, ada juga fitur AI-nya mau diaktifin atau dimatiin gitu ya. Terus ada mode 108 megapikselnya, ini nggak pernah saya pakai sih. Terus juga ada fitur untuk LED flash-nya. Kamu bisa pilih dimatiin, auto, atau nyala terus jadi torch gitu ya. Dan ini adalah untuk masuk ke settingan kamera. Untuk settingan shutter sound, grid lines, dan lain-lain sebagainya. Nah, terus di bawah sini ada 1 kali dan 2 kali. Dimana ini tuh untuk zoom 2 kali digital zoom ya. Bukan optical, ini digital zoom. Nah, di bagian bawah sini ada mode-mode kameranya nih. Ada mode film buat bikin short movie gitu ya. Terus ada mode perekaman video. Nah, ini menarik nih. Karena kamera depan dan kamera belakang sama-sama bisa up to 2K 30 fps dan bisa juga pakai stabilisasi. Kamera depan dan kamera belakang. Mantep nggak tuh? Nah, terus untuk mode berikutnya adalah AI cam atau mode foto auto gitu ya. Terus ada mode potret. Di mode potretnya ini kita bisa atur fokusnya sampai berapa kuat ya. Untuk aperture buatannya tuh sampai f1.0 bisa dipaksa. Nah, terus juga ada di samping sini ya, ada untuk beauty-nya, beauty buat badan dan beauty buat muka. Terus ada mode super night buat foto malam gitu. Dan juga kalau kita pilih more ada mode slow motion, ada mode time lapse, ada short video, ada sky shop, ini buat rubah-rubah langit gitu ya. Ada mode pro, di mana mode pro-nya komplit banget juga. Di sini ISO-nya ada, terus shutter speed, ada white balance, ada fokus manual, komplit banget mode pro-nya. Dan terus kalau kita lihat di more lagi, di sini ada mode super makro, ada dokumen, ada dual video, panorama, dan juga AR space. Komplit kan? Hasil foto kamera selfie-nya ya udah bagus sih untuk kelas harga setara, tapi belum bisa dibilang istimewa, belum bisa dibilang wah. Detailnya dapet, dynamic range-nya juga bagus. Kalau foto membelakangi cahaya, wajah kita masih kelihatan terang, tapi background tetap jelas. Kalau buat foto selfie potret juga potongan blurnya udah rapi, udah enak dipakai buat foto-foto selfie potret. Sementara untuk hasil foto-foto kamera utamanya, seperti yang kamu lihat di layar nih, detailnya dapet banget dengan warna dan saturasi warna yang menurut saya tuh udah cakep ya. Natural tapi nggak pucat, berasa lebih menarik dari aslinya. Cuma kadang dalam kondisi ruangan agak redup, suka kurang dapet detailnya untuk warna-warna tertentu. Tapi menurut saya sih ini udah bagus ya untuk kelas harga 3 juta kurang dikit. Sementara untuk mode makro, karena masih fix fokus, jadi pastiin aja pas foto-foto di kondisi terang dan jarak antara objek ke kamera pas, supaya hasilnya maksimal. Sementara untuk mode malamnya, ini sih cakep ya. Untuk kelas harga di bawah 3 juta, udah berasa mantep banget. Detail lampu-lampu kelihatan banget, dan untuk noise berasa minim. Asli keren sih untuk kamera malamnya. Oke, perekaman video pakai kamera belakang Full HD dengan stabilisasi diaktifkan ya. Kualitasnya kayak gini, stabil banget dipakai buat jalan. Kalau dipakai buat jarak dekat untuk ngelihat fokusnya kayak gimana, kita bisa lihat nih. Tuh, pindah fokusnya cepet banget. Balik lagi ya. Tuh, pindah fokusnya cepet, nggak pakai ditap. Dan kalau mau ngelihat detailnya juga, kamu bisa lihat dia bisa nangkep detail dengan cukup baik ya. Jadi kalau buat bikin konten ini udah lumayan oke. Kalau suaranya sendiri gimana menurut kamu? Nah, ini perekaman video pakai kamera depan Full HD juga, dengan Ultra HD-nya diaktifin juga. Kualitasnya kayak gini. Dan ini range-nya parah, kamu bisa lihat ya, langit putih doang. Jadi ya gitu deh. Tapi stabil banget loh dipakai buat jalan, buat rekam-rekam video gini stabil banget. Sekarang kita cobain untuk 2K-nya kayak gimana. Kan ini kan digadang-gadang sebagai smartphone vlog ya dengan kamera 2K. Kita cobain. Nah, kayak gini nih kualitas video 2K-nya. Dia stabilisasinya nggak bisa diaktifin ya. Kalau diaktifin otomatis jadi Full HD lagi. Kualitasnya kayaknya agak-agak getar ya. Nggak kayak tadi stabil, kalau ini agak getar.
Tapi kalau berdasarkan detail ya tentu pasti lebih bagus ya, karena dia 2K jadi lebih tajam gitu. Cuma kalau untuk warna masih bagusan yang Full HD tadi sih kalau menurut saya. Gimana menurut kamu? Menarik banget kan untuk HP kelas harga 2,9 juta? Untuk belinya di mana? Jangan lupa cek link di deskripsi video ya. Segitu aja videonya, semoga informasinya bermanfaat. Kalau menurut kamu bermanfaat ya sebarkan. Jangan disimpan aja. Dan Bang Nado pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Infinix Zero 30. Ini yang 4G, yang 5G penasaran sih mau cobain juga. Cakep tuh 2,9 juta dapat kayak gini.